Aston Villa sedang dalam pembicaraan untuk merekrut Joan Foyth, bek asal Argentina yang saat ini bermain untuk Villarreal. Setelah upaya mereka untuk mendatangkan Lochebat dari Sevilla tidak berhasil, Villa mengalihkan fokus mereka kepada Foyth. Manajer Villa, Unai Emery, yang sebelumnya bekerja sama dengan Foyth di Villarreal, sangat ingin reuni dengan pemain berusia 27 tahun tersebut. Foyth memiliki sisa kontrak 18 bulan dengan Villarreal, dan keputusan pemain akan menjadi faktor kunci dalam negosiasi ini. Foyth sebelumnya bermain untuk Tottenham Hotspur sebelum pindah ke Villarreal, di mana ia berperan penting dalam kemenangan klub di Liga Eropa tahun 2021. Kebutuhan Aston Villa akan bek tengah semakin mendesak setelah penjualan Diego Carlos dan cedera yang dialami Pau Torres. Danilo Veiga, bek kanan berusia 22 tahun asal Portugal, saat ini bermain untuk CF Estrela Madura di Liga Portugal. Sebelumnya, ia pernah bermain untuk HNK Rijeka di Kroasia dan Gil Vicente di Portugal. Baru-baru ini, US Lecce, klub Serie A Italia, menunjukkan minat untuk merekrut Danilo Veiga. Menurut laporan, Lecce telah mengajukan tawaran resmi kepada Estrela Amadora untuk mendapatkan jasa pemain ini. Namun, Estrela Amadora menolak dua tawaran awal dari Lecce. Meskipun negosiasi masih berlanjut, Danilo Veiga telah tampil dalam 14 pertandingan Liga untuk Estrela Amadora musim ini, memberikan 2 assist. Ia juga telah mewakili tim nasional Portugal U21 dalam 2 kesempatan. Ryan Giménez, bek tengah berusia 21 tahun asal Argentina yang saat ini bermain untuk Vélez Sarsfield, telah menarik minat beberapa klub Eropa, termasuk Udinese. Pada Januari tahun 2025, Udinese mengajukan tawaran sekitar 4,5 juta euro untuk Giménez, namun ditolak oleh Vélez Sarsfield. Selain Udinese, Cruzeiro dari Brasil juga menunjukkan minat serius dan dikabarkan siap membayar $9 juta untuk 90% kepemilikan Giménez. Namun, Giménez menyatakan keinginannya untuk berkembang di sepak bola Eropa, yang dapat mempengaruhi keputusan akhirnya. Sergio Endor, gelandang tengah berusia 20 tahun asal Italia, saat ini bermain untuk Beşiktaş JK di Süper Lig Turki dengan status pinjaman dari Paris Saint-Germain PSG. Ia bergabung dengan Beşiktaş pada 13 Agustus tahun 2024 dengan kontrak pinjaman yang berakhir pada 30 Juni tahun 2025. Kontraknya dengan PSG berlaku hingga 30 Juni tahun 2028. Baru-baru ini, Fiorentina menunjukkan minat untuk merekrut Endor. Menurut laporan, klub Serie A tersebut telah mengajukan tawaran resmi kepada PSG untuk mendapatkan jasa Endor. Negosiasi antara Fiorentina dan PSG masih berlangsung, dengan harapan mencapai kesepakatan sebelum jendela transfer ditutup. Endor memulai karirnya di Akademi Muda AS San Giacomo, kemudian pindah ke Brescia dan Atalanta, sebelum bergabung dengan AS Benfica. Pada Juli tahun 2023, ia menandatangani kontrak dengan PSG hingga ke 2028. Selama masa pinjamannya di Beşiktaş, Endor telah tampil dalam 12 pertandingan Liga, mencetak 1 gol dan memberikan 2 assist. Santiago Giménez, penyerang asal Meksiko yang saat ini bermain untuk Feyenoord, telah menarik minat AC Milan. Pada hari terakhir jendela transfer musim panas 2024, Milan mengajukan tawaran resmi untuk merekrut Giménez. Namun, karena keterbatasan waktu dan tingginya harga yang diminta oleh Feyenoord, kesepakatan tersebut tidak terwujud. Giménez mengungkapkan bahwa bermain untuk Milan adalah impiannya dan pintu masih terbuka untuk kemungkinan transfer di masa depan. Meskipun Giménez mengalami cedera otot pada akhir September tahun 2024 yang memerlukan waktu pemulihan hingga 3 bulan, AC Milan tetap mempertahankan minat mereka terhadapnya sebagai calon penyerang untuk musim mendatang. Penampilan ini semakin meningkatkan ketertarikan Milan, yang dikabarkan siap mengajukan tawaran sekitar 40 juta euro untuk merekrutnya.
Nickel Hernandez, bek tengah asal Kolombia berusia 26 tahun. Saat ini bermain untuk Banfield di Argentina. Sebelumnya, ia pernah memperkuat klub-klub seperti Atlético Nacional di Kolombia, Atlético Paranaense dan Internacional di Brasil, serta San Lorenzo di Argentina. Pada Juli tahun 2024, Hernandez bergabung dengan Banfield dengan kontrak yang berlaku hingga Desember tahun 2025. Baru-baru ini, muncul laporan bahwa klub Bundesliga Jerman, FSV Mainz 05, menunjukkan minat untuk merekrut Hernandez. Menurut jurnalis Argentin, Jam Engarca Grova, Mainz sangat tertarik pada bek tengah berkaki kiri ini dan mempertimbangkan untuk mendatangkannya pada jendela transfer mendatang. Derais Olaru, gelandang berusia 26 tahun asal Rumania, saat ini bermain untuk FCSB, sebelumnya dikenal sebagai Steaua Bucuresti dan menjabat sebagai kapten tim. Baru-baru ini, muncul laporan bahwa Genoa, klub Serie Italia yang baru saja diakuisisi oleh Dan Ochu, tertarik untuk merekrut Olaru. Menurut beberapa sumber, Genoa mempertimbangkan untuk membayar klausul rilis Olaru yang bernilai 5 juta euro. Selain Genoa, klub MLS FC Dallas juga menunjukkan minat pada Olaru. Namun sang pemain dikabarkan menolak tawaran tersebut, lebih memilih untuk melanjutkan karirnya di Eropa. Ben Chilwell, bek kiri berusia 27 tahun asal Inggris, saat ini bermain untuk Chelsea FC. Namun, ia belum tampil dalam pertandingan Premier League atau Europa League musim ini di bawah manajer Enzo Maresca. Satu-satunya penampilannya terjadi di ajang Carabao Cup pada September tahun 2024. Baru-baru ini, Juventus menunjukkan minat untuk merekrut Chilwell. Menurut laporan, Direktur Juventus telah bertemu dengan perwakilan Chelsea untuk membahas kemungkinan transfer Chilwell dan Renato Veiga. Transfer ini mungkin bergantung pada apakah Manchester City mengajukan tawaran yang signifikan untuk Andrea Cambiaso, pemain Juventus saat ini. Selain Juventus, Borussia Dortmund juga dikabarkan tertarik pada Chilwell. Namun, gaji tinggi Chilwell, sekitar 190.000 sterling per minggu, menjadi kendala potensial dalam proses transfer. Chelsea mungkin perlu mensubsidi sebagian gajinya untuk memfasilitasi kepindahan tersebut. Joshua Zirkzee, penyerang asal Belanda berusia 23 tahun, saat ini bermain untuk Manchester United setelah bergabung dari Boulogne pada musim panas 2024 dengan nilai transfer 36,5 juta sterling. Namun, sejak kepindahannya, Zirkzee mengalami kesulitan beradaptasi di Old Trafford, hanya mencetak 1 gol dalam 15 penampilan. Situasi ini membuat masa depannya di klub menjadi tidak pasti. AC Milan telah lama menunjukkan minat pada Zirkzee. Sebelum kepindahannya ke Manchester United, Milan menjadikannya target utama untuk menggantikan Olivier Giroud yang hengkang ke Major League Soccer. Namun, transfer tersebut tidak terwujud karena berbagai alasan, termasuk persaingan dengan klub lain dan permintaan komisi agen yang tinggi. Baru-baru ini, setelah gagal mendatangkan Marcus Rashford dengan status pinjaman, AC Milan kembali mempertimbangkan untuk merekrut Zirkzee. Mereka melihat potensi untuk memulihkan performa sang pemain dan memperkuat lini serang mereka. Namun, Juventus juga dikabarkan tertarik untuk meminjam Zirkzee, sehingga persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya semakin ketat. Yunus Akin, pemain sayap kanan berusia 24 tahun asal Turki, saat ini bermain untuk Galatasaray. Baru-baru ini, muncul laporan bahwa Borussia Dortmund menunjukkan minat untuk merekrutnya. Menurut sumber, Dortmund telah melakukan kontak resmi dengan Galatasaray untuk membahas kemungkinan transfer Akin. Minat Dortmund terhadap Akin dipicu oleh potensi kepergian Karim Adeyemi yang sedang diminati oleh klub-klub seperti Napoli dan Chelsea. Sebagai langkah antisipasi, Dortmund mempertimbangkan Akin sebagai pengganti yang potensial. Selama musim ini, Akin telah tampil impresif bersama Galatasaray, mencatatkan 11 gol dan 7 assist
dalam 28 pertandingan di semua kompetisi. Strahinja Pavlovic, bek tengah berusia 23 tahun asal Serbia, saat ini bermain untuk AC Milan di Serie A Italia. Ia bergabung dengan Milan pada 31 Juli tahun 2024 dengan kontrak hingga 30 Juni tahun 2028. Baru-baru ini, VfB Stuttgart menunjukkan minat untuk merekrut Pavlovic dengan status pinjaman. Namun, mengingat Pavlovic baru saja bergabung dengan AC Milan dan memiliki kontrak jangka panjang, kecil kemungkinan Milan akan melepasnya pada jendela transfer musim dingin ini. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya teman-temanku.